Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, jamaah ahli pengajian, wabil khusus yang ada di Gor Aripandi di bawah pengawasan Al-Ustadz Hedi, dan umumnya jamaah ahli pengajian YouTubiah dan Facebookiah. Alhamdulillah siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang bernama Gor Aripandi, dengan harapan Gor ini bukan hanya sekedar gedung olahraga membangun fisik, tapi juga membangun rohani atau jiwa. Dan alhamdulillah siang ini kita pun dihadiri oleh pengurus pemerintahan daerah, dalam hal ini Bapak RW dan rombongan. Mudah-mudahan di bawah pengawasan Bapak RW ini juga tempat ini jadi saksi bahwa bukan sekedar membangun fisik olahraga, tetapi juga membangun jiwa dan raga. Dan untuk Pak Haji Arif yang sedang bertugas di Belanda, katanya sudah 20 tahun menurut Ustadz Hedi ya. Mudah-mudahan beliau ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, tak lupa juga diberikan amanah, sebab tidak mudah mengembara melakukan perjalanan tugas demi anak, demi keluarga, lintas negara. Tapi begitulah takdir Allah. Makanya Nabi mengatakan orang yang sedang safar itu dia sedang mendapatkan siksaan dari Allah. As-safar qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari siksaan. Disiksa perasaannya, pikirannya, karena harus jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, apalagi tinggal di negara yang bebas di Belanda. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia aman, tidak bebas karena ada agama. Kalau di Belanda bebas, laki dengan laki-laki bisa campur, perempuan dengan perempuan bisa. Itu di Belanda Bu ya. Kita bersyukur tinggal di Indonesia yang tidak bebas, karena ada tanah larangan. Yang disebut tanah larangan itu adalah maharimu, yang diharamkan oleh agama. Itu dalam hadis Bukhari, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ada tanah larangan yang tidak boleh diganggu, yaitu yang haram. Untuk Ibu Ani, istrinya, doakan terus, insya Allah ya. Kalau mau maksiat dimanapun bisa. Ada seorang ulama yang bijak ditanya ketika beliau sedang berkunjung ke negara yang bebas,
di mana di sana banyak tempat-tempat maksiat. Apakah tuan, apakah ustadz, kiai semasa sewaktu ada di tempat di negara yang bebas itu menemukan tempat maksiat? Beliau menjawab tidak. Kenapa tidak mendapatkan? Karena bertugasnya bukan untuk maksiat. Bertugasnya betul-betul tugas negara. Jadi kalau sekarang Pak Arif di Belanda, kalau niatnya mencari nafkah yang halal, kalau niatnya ingin menyelamatkan agama, dia akan menjaga agamanya dan tidak akan lari ke tempat-tempat maksiat. Termasuk kita, kalau kita main medsos, TikTok, Facebook, YouTube, mau apa? Mau mencari jalan ke surga? Banyak. Mencari jalan ke neraka pun banyak. Ya tergantung tujuannya mau apa. Jangankan di medsos, ngaji saja sekarang, kalau mau benar ngaji, ya benar. Kalau tidak akan benar, ya tidak akan benar. Begitu ya. Jadi kalau ingin maksiat, dimanapun bisa. Balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Begitu Bu ya. Nah, sekarang saya ditugaskan ke bagian jadwal di Gor Aripandi, sekaligus ingin diislamkan. Gornya di bawah pengawasan Ustadz Hedi sejak awal pembangunan sampai sekarang. Begitu. Sekarang kita bagian bab ngaji. Ibu-ibu panas tidak? Panas. Gerah? Gerah. Ya, tidak akan sepanas di padang mahsyar. Tidak akan sepanas di luar. Masih adem. Segini mah masih adem. Tidak akan sepanas di Jakarta di padang pasir. Nah, nanti di padang mahsyar, ibu kalau sekarang pakai kerudung, kayak jilbab, nanti di padang pasar mah telanjang. Yuhsyarun nas hufatan uratan guzla. Telanjang, belum disunat, tidak memakai alas kaki. Hanya 7 golongan yang akan mendapatkan tempat yang teduh, tidak merasa panas tapi adem. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang rela mengorbankan jiwa mudanya untuk beribadah. 3, orang yang terikat masjid, yang hatinya terikat dengan masjid. 4, orang yang bertemu di jalan Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah melalui pernikahan, berpisah pun karena Allah melalui perceraian ataupun kematian, jadi janda atau jadi duda karena Allah. Jadi kalau ingin nikah lagi aja. Tong seri Bu Nenek. 5, yang akan mendapatkan tempat yang teduh di padang mahsyar adalah seseorang yang diajak zina oleh perempuan terhormat tapi tidak jadi karena takut kepada Allah. 6, orang yang berinfak dengan tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kiri, dalam kurung ikhlas, tidak riya. Termasuk yang berjuang ya, berjuang di jalan Allah. Awas dalam perjuangan kayak Ustadz Hedi ini di Al Mukarromah, sekarang di Gor, dimanapun yang namanya berjuang, siapkan keikhlasan. Jangan berharap kepada manusia, ria, ujub, takabur. Setiap perjuangan pasti ada feedback. Tahu feedback? Kembalilah, Allah akan memberikan balasan. Tunggu aja.
Yang terakhir, nanti mudah-mudahan kita ya, orang yang mendapatkan tempat yang teduh nanti di padang mahsyar adalah orang yang berdoa kepada Allah sendirian sambil nangis karena ingat dosa-dosanya. 7 hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang kita panas, mudah-mudahan nanti di padang mahsyar tidak kepanasan meskipun telanjang. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Bu ya? Nah, sekarang masuk kepada materi, namanya juga ngaji. Sayang, capek-capek, capek hati, pikiran, tenaga, harta dikeluarkan tapi tidak dapat ilmu. Kan lebar ya? Kalau saya mau ngelawak, bukan ustadz namanya. Kalau mau ngelawak, pengen rame, sudah aja kita ngundang komedian. Tapi insya Allah ini sudah biasa ngaji PRW ya, semuanya harus punya ilmu, harus pulangnya dapat ilmu. Kalau kurang paham, ingin diulang, bisa buka di YouTube, Facebook, nanti ada ulangannya. Ya, Ustadz Hedi meminta kepada saya temanya dalam urusan syukur. Syukur menurut Imam Al-Ghazali adalah tingkatan yang cukup berat, sama dengan sabar. Sebelum ke syukur, kita harus ingat dulu kenapa ada kalimat syukur. Karena ada nikmat. Ini wawasan aja Bu ya, tidak akan hafal sekali. Tidak akan hafal sekali. Kalau kita apik membaca Al-Quran, tadi yang baca Quran suaranya bagus, nadanya bagus, cuma napas sudah ngos-ngosan karena faktor usia. Makanya saya Bu tiap hari jogging. Saya tiap hari jogging 5, 6 sampai 9 kilo lari. Kalau saya sudah sesek ngimaman atau baca Quran, wah ini sudah nggak bener. Alhamdulillah tiap hari jogging, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Mungkin sekarang sore ya. Beres ngaji dari sini, saya jemput anak ke pesantren. Dari pesantren saya pulang, lalu saya jogging 1 jam. Cukup lah. Ngos-ngosan, tapi pas ngimaman enak pun. Ya kan? Nah, itu kan nikmat ya. Nikmat. Saya melihat ibu tadi begitu ngos-ngosan, kasihan, capek. Saya juga sama Bu, merasakan kalau ngaji sudah capek, wah bahaya. Apalagi kalau pakai mujawad kayak tadi ya. Mujawad itu baca Quran dengan dipakai ilmu tajwid, pakai lagu, pakai nada, mulai dari bayati, jawab, jawabul jawab, nahrawan dan lain-lain ya. Oke. Balik lagi. Kalau kita apik membaca Quran, membaca Al-Quran, kita akan menemukan kalimat nikmat. Nun, ain, mim, ta. Ada 4 huruf nun, ain, mim, ta. Diartikan nikmat. Ma'an amallahu azza wa jalla alal insan. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang maha gagah dan maha mulia kepada manusia, khususnya segala sesuatu yang diberikan kepada Allah disebut nikmat. 2. Nikmat dalam Al-Quran ditulis dengan 2 bentuk pola kata. 1. Nikmat dengan huruf ta marbutoh. 2. Nikmat ditulis dengan huruf ta maftuhah.
supaya tidak bengong. Apa itu ta marbutoh, apa itu ta maftuhah? Nikmat menggunakan huruf ta maftuhah. Cek orang Sunda mah ta parahu. Naon? Ta parahu. Karena bentuknya seperti perahu. Apa itu ta marbutoh? Tabuleud, digelung. Ujungnya dan ujungnya disatukan, namanya marbutoh. Marbutoh artinya diikat. Baik, supaya tidak bengong, lanjut. Nikmat yang ditulis dengan huruf ta terbuka atau sering disebut ta parahu, itu kita temukan ada di dalam 8 ayat. Salah satunya tadi yang dibacakan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Elis Maryam, surat Ibrahim, ya. Dan juga dalam surat Ibrahim ayat 34. Kalau tadi Bu Elis ayat 7 ya, lain syakartum lazidan nakum inna azabi lasyadid, ayat ke-7. Ini ayat 34. Begini bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah dengan tak terbuka ya, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan dolim dan menutup nikmat. Satu, nikmat yang terbuka yang dimaksud adalah nikmat hissi. Dalam bahasa Arabnya hissi, dalam bahasa Indonesianya indrawi. Nikmat yang dilihat, nikmat yang terasa, tercium, terlihat, terdengar, terasa, hissi namanya. Nah, nikmat ini diberikan oleh Allah bukan karena kesolehan. Sebab orang kafir pun pinter mendengar, melihat, merasa, bahkan pinter-pinter. Orang kafir, Bu. Amerika sekarang penguasa langit, punya pesawat tempur B Bomber 2 Spirit, pesawat tercanggih di dunia menurutnya, dan tidak dijual beli bebas, harganya triliunan. Nggak apa-apa. Kenapa mereka bisa mengelola, bisa memanfaatkan nikmat pendengaran, penglihatan, pikiran, sehingga lahirlah ilmu-ilmu yang melahirkan senjata-senjata yang canggih. Tapi ya begitulah. Di dalam Quran disebutkan qul huwallazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan pikiran, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Di kita senangnya budaya mendengar, tidak suka membaca dengan lengkap. Kalau baca WA, ya. Baca status WA, oh ya. Bahkan suka kepo. Tahu kepo? Apa kepo, Bu? Pengen tahu siapa nih, ada apa nih statusnya. Jadi budaya membacanya sudah bagus, cuma kualitasnya belum lah. Kalau membaca WA semangat, apalagi status WA. Pengajian senangnya dengar, membaca jarang yang mau. Makanya saya pengajian tidak pernah bawa stensil. Jadi ngaji saya itu betul-betul menggunakan indera pendengaran dan penglihatan, pikiran.
tulisan mah nanti aja. Beres ngaji ditulis. Kadang-kadang dikasih stensil tengah arti naonnya. Gitu ya. Kecuali kalau saya ngaji nanti maghrib, Qurannya dibaca, hadisnya dibaca, diterangkan. Kalau ini kan sifatnya umum, nanti aja dibuka. Balik lagi ya, nikmat pendengaran, penglihatan, pikiran yang cerdas itu bukan karena kesolehan. Semua orang diberi. Jangankan orang yang soleh, tidak soleh pun diberi. Orang kafir buktinya usahanya maju. Cibaduyut terkenal dulu, pengusaha-pengusaha lokal Indonesia, Padang, Tasik, Cibaduyut asli ada orang Cibaduyut asli ada. Sekarang Cina ikutan nggak? Ikutan. Maju tidak? Maju. Sementara penduduk setempatnya, ada apa itu? Ada apa yang salah? Cuma Bu, kalau berbicara ekonomi memang bedanya kalau orang kafir menghalalkan segala cara. Itu bedanya ya. Kalau kita tidak mau menghalalkan segala cara. Kalau mereka berani pinjam ke bank, berani sewa mobil, biar nanti ketika datang ke bank dipercaya. Kita mah pinjam duit ke bank tidak pernah sogok pekerja, pegawai, karyawan. Mereka pegawainya disogok, penampilannya oke, meyakinkan, padahal mau kredit alias mau pinjam. Jadi kalau mereka maju betul, tapi kadang-kadang menghalalkan segala cara. Tapi jangan dilihat itunya saja. Mereka maju menghilangkan kemalasan. Dua, loba gaya. Tahu loba gaya? Banyak gaya sementara penghasilan belum cukup. Gaji di bawah UMR, makan pengen nasi padang terus, ya bobol tuh. Alias bangkrut. Mereka belum maju usahanya, bubur dimakan. Rumah tidak pernah nganjuk, ngeredit seadanya. Ini yang kadang-kadang kita pun harus meniru mereka dari sisi kesungguhan dan kesabaran. Kadang-kadang kita malas, gengsi, merasa cukup, kurang greget gitu. Kurang greget, kurang apa ya? Ya kurang semangat lah. Yang penting udah cukup hari ini. Buat besok nanti aja, terserah besok. Itu ya kadang-kadang yang kurang greget. Gengsinya tidak ketulungan. Oh, gengsi. Biar beken asal biar bangkrut asal, biar tekor asal kesohor. Ya kan begitu? Rata-rata begitu. Tapi mereka ternyata yang berhasil, maaf, dalam bidang usaha, bidang apapun, ternyata berjalan di atas kerikil, berdarah-darah, mandi keringat, korban perasaan, siap dibuli, siap diusir, siap dihina, baru berhasil. Kadang-kadang kita ya begitu, pengennya langsung hasil, sementara prosesnya tidak mau. Makanya wajar nikmat yang diberikan oleh Allah tidak pilih bulu. Mukmin, kafir diberikan. Waktunya sama 24 jam. Tidurnya yang beda. Tidurnya yang beda. Makannya beda. Kita banyak gaya, penghasilan pas-pasan, banyak makan. Makannya restoran, kafe, ya, restoran dan kafe, sepatu, pakaian branded, bermerek. Sementara penghasilan minim. Nah itu yang masalahnya di situ, banyak daya. Kadang-kadang kita menyalahkan Cina lagi, ya kan? Cina deui. Mereka mau hidup
kerja keras, mereka mau hidup sederhana sebelum berhasil. Rumah sederhana. Tahu ibu rumah pengusaha mula-mulanya depannya seperti kumuh, tapi di dalamnya wah. Kita kadang-kadang banyak gaya. Ini kritik membangun supaya kita sadar mengelola nikmat. Diberi pendengaran, diberi mata, diberi pikiran, tangan 2, kaki 2, mulut 1, lancar. Gengsi. Apalagi sudah sarjana. Gaji di bawah UMR nggak mau, ya kan? Saya untung bukan sarjana, lulusan pesantren murni. Tidak ikut ijazah persamaan, tidak kayak Ustadz Hedi PNS. Pegawai negeri dapat pensiun. Saya nggak dapat pensiun. Pensiun saya dari Allah. Kalau saya sudah tua, sampai tua ternyata saya sudah lemah, tidak bisa ngomong lantang, tidak bisa ngaji sudah tidak enakan, saya akan mengundurkan diri. Buat apa dipaksakan? Daripada dipecat, daripada sekarang saya dipakai sama Ustadz Hedi sama istrinya ketua PJ ya. Karena saya masih kuat, masih lantang. Tapi kan saya tidak bisa terus menerus sehat selalu. Nggak ada sehat selalu. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus karena banyak yang dibutuhkan. Nggak mungkin Bu. Saya harus sakit biar sadar diri. Kalau saya sehat terus, kapan saya istirahatnya? Ya kan? Nah, jadi jangan basa-basi. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus. Bisa tidak? Nggak ada yang sehat terus. Ada nggak yang sakit terus? Nggak ada. Sehat harus sakit. Sakit akan sehat. Begitu. Kalau tidak sehat lagi, mati. Sekarang Haji Arif diberi amanah rumah, istri, anak, gor sekarang kontrakan 8, belum rumah yang lain. Amanah. Bisa tidak mengelolanya? Tapi begitulah manusia, dolumun kafar, kadang-kadang suka dolim. Banyak tidur, banyak gaya, banyak mamam, banyak ulin, alias healing, gaya. Itu koreksi membangun ya, koreksi. Karena budaya bacanya kurang. Senangnya baca status orang lain. Nggak apa-apa sih, itu juga bermanfaat. Tapi baca buku, baca tulisan, PDF, sekarang di PDF kan digital. Alhamdulillah Bu, saya dengan teknologi HP ini dari 2001 saya punya HP. Cuma nomornya udah ganti. Karena HP pertama itu mahal, nomornya hanya 100 kontak. Hanya 100 kontak. Sekarang bisa ribuan. Kontak saya sekarang ada 9.000 lebih. Loba-loba teuy. Kan banyak jamaahnya, banyak anak asuhnya, banyak saudaranya. Kurang lebih 9.000. Dulu nggak bisa masuk ke HP cinitit. Ya kan? Tahun 2001 Bu Neng, dulu saya waktu bujangan beli HP yang digantung di leher. Ini bangga punya HP di guang gawingnya. Zaman Breto lah, ya. Zaman Breto. Baik, kita. Ibu masih kuat baca? Masih baca. Baca Quran kuat? Baca WA? PDF? Ternyata memang membaca pun butuh ilmu. Ada jamaah saya punya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Hamka terjemahan. Ketika dibaca liar, nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Nggak ada ilmunya. Akhirnya dikasihkan kepada saya. Ini buat Ustadz bermanfaat. Saya tiap hari baca kitab gundul terjemahan udah biasa, enak aja baca. Ya, jadi baca buku pun butuh ilmu. Jadi kalau ada orang yang senang baca WA status saja, ilmunya baru segitu. Tapi yang benar-benar pakai ilmu, bacanya berkitab-kitab. Meskipun tidak kuliah, meskipun tidak
Ibu, siapa yang kuliah di sini? Ada yang kuliah? Dosen suka ngasih tugas, disuruh nulis penelitian, menghafal, ya kan? Dibaca bukunya, dibeli perpustakaan. Sekarang ada PDF, ya kan? Ditambah lagi ada Nyai. Tahu Nyai? Apa Nyai? AI, Chat GPT, AI, semua ada. Tapi itu tidak mewakili. Tetap aja harus membaca buku atau PDF. Naon Ustadz, PDF teh buku yang sudah berbentuk elektronik digital, ada salinannya di sini. Tinggal baca. Saya bu kalau baca tafsir, mau ngaji dimanapun bawa ini. Kitab Gundul ada, kitab Jabri ada. Capek-capek bawa buku berat ya, bawa ini aja. Cuma memang RAM-nya, memorinya harus 8 GB ke atas. Kalau RAM-nya 2 GB ya lemot lah. Lemot ya. Baik, nikmat hissi indrawi. Tidak pilih bulu. Mau soleh, mau kafir diberi. Waktunya sama, kesempatannya sama. Cuma yang beda cara menyikapinya. Ada yang banyak tidur, ada yang kurang tidur, ada yang cukup tidur. Mending mana? Cukup tidur ya. Cukup tidurnya siang malam. Malam, karena Allah menciptakan malam libasa wa ja'alna laila libasa. Tidur itu malam hari. Siangnya seperti pejuang. Meskipun Nabi memberikan contoh boleh tidur siang. Sekarang waktunya tidur siang. Di zaman Nabi, karena udaranya panas. Jauh dengan daerah apa ini? Cibaduyut ya. Gang apa namanya? Ciparai Tengah. Jauh bu dengan udara yang di zaman Nabi. Makanya Nabi mengajarkan, mencontohkan qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Kita pun tidur siang pas sedang tidak ngaji. Ada juga yang tidur siang kebetulan pas ngaji. Yang ngajinya, yang ceramahnya kebetulan ustadznya sudah tua, kurang jelas, akhirnya tidur. Makanya yang ngaji siang sambil ngaji itu qailulah. Qailulah itu bahasa Arab dari qala yaqilu, tidur siang. Tapi kalau dibacanya qala yaqulu, artinya ngomong, berucap, berkata. Baik, balik lagi. Ibu-ibu sekarang punya rumah, punya anak, punya kendaraan. Oh tidak, sing sabar. Berproses itu nggak ujug-ujug SIM salapin. Orang Panjalu jauh-jauh ke Bandung. Apakah tidak ada tempat usaha di Panjalu? Orang Tasik jauh-jauh ke Cibaduyut. Apakah di Tasik nggak ada tempat usaha? Orang Cianjur jauh-jauh ke Cibaduyut. Apakah di Cianjur nggak ada? Begitulah nikmat. Saya orang Pasir Koja asli bu ya. Orang tua saya bapak turunan dari Cikembang. Tahu Cikembang? Cikembang itu perbatasan Pangalengan, Kertasari, Pareren. Tahu? Nah, itu nenek kakek dari bapak. Kakek nenek dari ibu dari Subang dan Kuningan. Kuningan dan Subang. Begitulah takdir. Sekarang saya jadi ustad. Dulu boro-boro caludi, kulehe. Apa itu caludi? Kucel, kumel, boro-boro menarik. Boro-boro orang mau mendengarkan. Sekarang
setelah berproses-proses, saya tanya tuh, tadi ngobrol dengan teman sama mater di pesantren yang namanya Ansordin, dulu ikat WC masjid, nunggu parkir, tempat penitipan sepatu, adan, imam, ngajar, sasapu, umbah wadah, nyese, udah biasa lah. Manggua padi udah biasa. Ngarit, tahu ngarit? Ngerumput. Kemudian saya mengalami juga munding tenawan, ngangon. Apa bahasa Indonesianya ngangon? Menggembala, munding, domba, udah biasa. Sekarang dengan takdir Allah saya jadi ustaz, bukan PNS, dihormati. Oh ini ustaz, mangga ustaz. Padahal Ustaz Hedi senior saya, kakak kelas. Lihat Ustaz Ansor adik kelasnya, mangga Ustaz. Kru saya parkirnya di luar, bukan Ustaz. Giliran Ustaz Ansor datang, mangga Ustaz, kalebat. Ustaz gitu. Benar tak? Kata ketua PJ-nya, ini comro Ustaz Hanet, ini bugis, manis. Kru saya air aja. Ada meren comro-comro emangnya. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur. Dulu saya tidak senang main, boro-boro hiburan ya, main enggak. Fokus ngaji, fokus masantren, fokus ngajar dari rumah ke rumah naik angkot. Alhamdulillah sekarang. Bukan saya mau bangga, bukan. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Sekarang yang di sini ada murid-murid guru saya, ada murid-murid kakek saya. Sekarang dilanjutkan oleh incuna. Incu, apa itu incu? Cucu. Bae sia baheula kakina ayeuna ka incuna. Cuma beda dong kakek dengan cucu. Nah, saya juga dapat pesan dari jamaah saya yang sudah meninggal, Ustadz tolong ngajinya dilembutkan dikit. Oke, saya akan lebih lembut lah. Dan jangan bawa-bawa bendera. Siap, saya tidak akan bawa bendera PKI. Ya bendera Indonesia, wanya Indonesia merdeka. Lembut dikit ya Ustadz. Tapi kalau saya lembut dikit, nanti ibu-ibu ngantuk. Ya kan? Saya coba kalau menggunakan gayanya seperti Ibu Kokom namanya, lemah lembut gemulai. Jadi ibu-ibu asa jadi naonnya, asa jadi lebay. Maksudnya mungkin jangan kasar gitu ya, jangan gariha, jelas, tegas. Ya kalau terlalu lembut kayak Bu yang ngaji tadi kan jadi curiga nanti. Ini Ustadz cowok atau cewek kan begitu ya? Oke Bu ya, terima kasih. Saya akan lembut dikit. Oke. Sesekali lembut, sesekali tegas gitu ya. Udah ya Bu ya? Bersyukurlah punya rumah. Yang belum punya kendaraan sing sabar. Dan itu mah takdir. Saya juga dulu, waktu pertama kali belajar naik sepeda punya temen, gembiranya bukan main. Pinjam punya temen. Sudah begitu belajar sepeda kumbang di kolong. Tahu di kolong? Karena sepeda kumbang ada palang ya. Saya nggak bisa naik palang, di kolong aja dulu. Bu Neneng enaknya, gembiranya bisa naik sepeda padahal tidak punya sepeda. Naik munding kebo. Gembira. Udah gitu nuntut belajar motor. Nah kalau motor saya diajarin sama kakek, karena saya suka nganter-nganter kakek ngaji kemana-mana. Kasihan kakek saya bawa motor, saya diajarin. Sudah bisa saya jatuh. Sudah bisa saya jatuh. Ningkat lagi belajar mobil, bisa. Asal ada kemauan pasti bisa. Kalau dikasih kapal saya harus bisa. Jangan menolak, saya nggak suka kapal, nggak bisa. Itu cilepeng namanya. Apa itu cilepeng? Obod. Apa itu obod? Odob. Kalau dikasih kapal, terima. Kalau pengen bisa, ya bacalah buku pedomannya. Ini apa ini?
Pelajari, jangan dikasih emas 1 karung. Ah, nggak mau, ibu mah berat, 1 gram weh. Saya mah mau emas 1 gram. Itu cilepeng namanya. Tahu bu? Dikasih emas 1 karung, kalau tidak terbawa oleh sendiri, ngengken. Apa ngengken? Minta bantuan kepada orang lain. Begitu caranya. Nah, betapa banyak nikmat Allah ini yang belum tergali. Jadi jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Allah sudah berikan pendengaran, penglihatan, tangan 2, kaki 2, pikiran normal, bukan disabilitas, tidak abnormal, masih mikir, masih kuat menghafal, masih bisa menghitung. Gunakan. Jangan menyalahkan orang lain mah, saya mah capek. Ya kan? Menyalahkan Cina, menyalahkan orang asing. Kitanya mau tidak? Itu maksudnya nikmat Allah dalam 8 ayat menggunakan huruf ta maftuhah, tak parahu. Terakhir, lain ngesan lain. Kan tadi cek ibu sampai jam 4 ya. Ngajago pisan. Nikmat yang kedua menggunakan ta marbutoh, disebut nikmat maknawi atau dalam bahasa kerennya abstrak. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah dikarenakan kesolehan. 2, dikarenakan rahim, kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itulah yang sering kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Begini ya, simpulkan. Ngarah telieur. Nikmat yang kedua itu adalah nikmat beragama. Nikmat beragama di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ibu suka baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu nikmat abstrak yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang diberi nikmat itu? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, sholihin. Dalam surat An-Nisa ayat 69. Tafsirannya, hep. Ibu dulu tidak pakai kerudung? Tidak. Sekarang nikmat tidak? Sip. Harudang, gerah. Tapi nikmat. Ya. Ibu dulu tidak pakai kaos kaki? Tidak. Sekarang nikmat tidak? Nikmat. Apa nikmat di kaos kaki? Rorombeheun tertutup. Apa nikmat di kerudung? Uban tidak kelihatan tua. Tidak takut terkena sengatan matahari. Nikmat berkeluarga dulu mah yang penting punya rumah, punya kendaraan. Sekarang lebih nikmat lagi, rumah kita dijadikan tempat makan berjamaah, tidur berjamaah. Ada tidur berjamaah? Ya adalah, adik kakak suka tidur berjamaah. Yang rumahnya sempit juga berjamaah, suami di situ, istri di situ, anak di situ. Ada dulu gitu. Nah, terakhir ya, nikmat yang kedua ini adalah nikmat beragama, nikmat berjilbab, nikmat berzakat, nikmat infak, nikmat sedekah, nikmat wakaf, nikmat salat tahajud, nikmat baca Quran, nikmat ngaji, nikmat murah senyum, tidak beketut hasem. Apa itu beketut hasem? Tidak bermuka muram durjana gitu. Sudah mah wajahnya kurang cantik, udah gitu ketus lagi. Tidak begitu kita. Nikmat beragama. Itu nikmat. Dengan siapapun, assalamualaikum. Ini yang belum bisa dilaksanakan. Kalau ada yang salam, oh ustadz gitu. Padahal salam milik umat Islam. Akhir zaman sekarang, nanti kita akan merasakan, dan sekarang sudah terjadi, ucapan salam hanya ditujukan kepada yang segolongan.
Ucapan salam hanya diucapkan kepada orang yang kenal. Kepada orang yang tidak kenal jarang salam. Tapi kalau ketika haji, umroh, sok tanya ke Budene, Assalamualaikum. Wah, lekoh. Ana Abi, saya dari Bandung. Bandungnya di mana? Cibaduyut. Buah Batu. Saya dari Jakarta. Saya Kalimantan. Balik ke kampungnya, salamnya hilang. 2, salam hanya milik haji. Pak Haji, Assalamualaikum. Padahal milik umat Islam. Tahu Ibu Kiai Haji Agus Salim yang pernah dibully karena berjenggot? Tahu? Disebutnya kambing. Disebutnya kambing. Beliau seorang pahlawan di Indonesia. Seorang ahli diplomat, seorang orator, seorang delegasi, mengajarkan salam. Nabi mengatakan afsus salam, sebarkan salam. Menyebarkan salam itu gimana? 1, ketemu assalamualaikum. Berpisah assalamualaikum. 2, sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Terakhir assalamualaikum. 3, ketika lewat berziarah kubur, assalamualaikum ya ahlat dia. 4, ketika lewat kuburan Nabi pun salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lewat kuburan Abu Bakar dan Umar sama seperti salam ke kuburan yang lain, gak ada perbedaan, khusus untuk Nabi saja. Apa maksudnya salam? Ucapan harus menyelamatkan orang lain. Bukan sekedar murah senyum, lemah lembut, gemulai, ujung-ujungnya nipu. Ujung-ujungnya nipu, ujung-ujungnya nginjem duit masih mending. Kalau bayar, ujung-ujungnya nginjem duit, nipu kan liar karena sirah. Padahal ucapannya sudah assalamualaikum. Tambahan assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik, balik lagi kepada nikmat beragama. Kita bukan nabi, karena nabi sudah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suhada. Belum ya. Suhada yang tertinggi adalah orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati berdarah-darah dan nanti tidak akan dimandikan, tidak akan dikafani, langsung disolatkan. Itu suhada. Suhada yang kedua karena mati melahirkan. Ibu masih hidup ya? Kalau ada perempuan melahirkan kemudian meninggal, itu mati syahid, artinya mati sedang disaksikan dalam keadaan berbuat baik. 3, mati karena kena reruntuhan, sudah berusaha menyelamatkan tapi celaka, mati syahid. 4, mati karena tenggelam. 5, mati karena penyakit, itu mati syahid bagi orang Islam. Kalau bagi orang kafir tetap aja mati konyol. Ya, baik. Suhada belum ya? Suhada belum. Yang ketiga, siddiqin. Orang-orang yang jujur benar imannya. Tidak ada orang yang paling soleh di dunia kecuali Nabi. Kedua, para sahabat. Setelah itu biasa-biasa saja. Tingkatannya di bawah Nabi dan sahabat. Baik, Nabi sudah tertutup, para sahabat sudah terbatas, sudah meninggal. Kita mau jadi apa? Mau jadi solihin, orang-orang soleh di bawah Nabi, di bawah sahabat, di bawah para suhada, di bawah para sidikin. Tapi jangan kecil hati. Kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah itu ada pahala, ada kesempatan ibadah yang bisa meraup, menghasilkan pahala yang banyak. Saya pernah cerita ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas,
Ada 2 orang saudara masuk Islam, yang satu meninggal di medan perang, yang satu meninggal di tempat tidur. Tapi masuk surganya yang lebih dulu adalah orang yang mati di tempat tidur. Kenapa? Sebab yang mati di tempat tidur dia memanfaatkan Ramadan. Sahurnya, saumnya, sholat berjamaahnya, tarawehnya, baca Qur'annya, sodakohnya, menjaga diri dari dosanya. Itu kelebihan Ramadan. Sehingga Nabi mengatakan wajar saja dia masuk surga lebih dulu karena dia diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, kita manfaatkan mumpung sehat. Ya, mumpung sehat ngaji, mumpung sehat nikah deui. Bagi perempuan yang menyendiri, bagi perempuan yang menyendiri dan laki-laki yang menyendiri, mumpung sehat jalan kaki. Ini mah sudah stroke baru gerakan Bu ya. Makanya Bu jangan manja jadi orang, naik tangga, jalan-jalan. Ini mah sedikit-sedikit motor, sedikit-sedikit mobil, atau jalan kaki. Udah stroke baru terasa loh, ya kan? Coba orang yang stroke apa latihannya? Ini ya, orang yang jantung kieu olahraga nanti. Nah, mumpung sehat, mumpung jangan manja, jangan olo, jangan banyak gaya. Gayalah sesuai dengan kemampuan, jangan banyak gaya. Om Dapin punya motor jadul. Saya waktu pakai, aduh ya Allah, motornya salju. Tahu salju? Asal tapi jariah pahalanya. Dipakai siaran ke Buah Batu, kemana-mana bawa motor, bawa alat streaming, komputer, laptop, semua dibawa. Jasanya bermanfaat. Tidak banyak gaya, sesuai kemampuan. Melihat motor baru ya pengen sih, cuma ngukur kepada kemampuan. Ah, mending begini we Ustadz, yang penting bermanfaat. Gitu Bu, jangan banyak ya. Nanti di surgalah banyak gaya. Nah, saya tidak bisa ya retorika bahasa yang menarik, sebenarnya nggak bisa. Saya orangnya to the point. Tahu to the point? Langsung kepada masalah. Kalau tanya jawab langsung. Selesai, tidak selesai kudu beres. Saya tidak suka retorika bahasa yang gemulai, menarik, menyihir. Wah, pokoknya mah terpukau, ujung-ujungnya nipu haream. Ya kan? Mending ala kadarnya, apa adanya. Gitu. Panjang Bu, panjang. Ada 2 orang nabi yang disebutkan sebagai hamba yang bersyukur. Siapa? Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. 2 Nabi Ibrahim. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh berapa tahun usianya? Yang terhitung 950. Ibu-ibu ada di sini yang 100 lebih? Ada? Mana? Hadir tuh? Oh tuh hadir, lain gak aya tuh. Kalau tidak hadir namanya gaibin. Namanya apa? Gaibin. Kalau jamaah belum datang, kepada para goibin gitu. Kalau sudah hadir, hadirin. Kalau belum hadir, goibin. Ya, baik, sudah. 2:30 kurang 3 menit. Asar sebentar lagi. Kita simpulkan. Nikmat pakai tak parahu itu nikmat umum diberikan oleh Allah. Waktunya sama, telinganya sama, matanya sama, tangannya 2, kakinya 2. Latihlah, maksimalkan, pergunakan. Kalau rugi, salah sendiri. Kenapa berbuat dolim
aniaya kepada pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Nah, yang terakhir, nikmat menggunakan tamar butoh ini ada di dalam 18 ayat. 18 ayat. Nanti kalau kita hitung ya, itu hanya orang-orang tertentu diberikan hidayah iman, mau nutup aurat, mau ngaji, mau saum, mau zakat, mau haji, mau umroh. Ada yang sudah kaya belum mau haji? Ada, takut, malas. Ada bu jamaah saya begitu, belum mau haji, belum siap, tapi mendukung istri dan anaknya untuk haji, untuk umroh, bahkan masuk pesantren. Tapi dia sendiri belum mau. Tapi salat iya, tapi belum mau haji. Itu hidayah, nikmat dari Allah. Makanya nikmat iman dan nikmat Islam suka disebut nikmat, karena tidak semua orang, bersyukurlah ibu sekarang sudah hijrah, sudah tobat. Hati-hati aja. Dulu mah mantan baong ya, pernah baong? Asik. Pernah nakal? Samalah, tong api-api lah. Ustaz Ansor ge pernah nakal, pernah bangor, baong pernah. Saya tidak merasa so suci, biasa aja. Kenapa saya pakai peci, pakai jas? Ya biar tidak tertukar dengan preman gitu. Saya pakai peci, pakai jas. Kalau di rumah saya pakai kolor dan kaos oblong beserta istri saya, udah. Jadi nikmat agama mah khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Bersyukur, hati-hati bu ya, mudah-mudahan jangan murtad lagi. Jangan murtad. Nah, berbicara tentang syukur nikmat, ada kebalikannya. Kufur nikmat. Kufur artinya menutup nikmat, tidak mengakui, tidak menyadari pemberian dari Allah. Terakhir sekali, kalau kita ingin bersyukur kepada nikmat, harus tahu siapa yang memberi. Siapa? Allah. 2, tahu apa yang dicintai oleh pemberi. 3, tahu nilainya. 4, tahu caranya. Cara menggunakan mata, telinga, tangan, kaki, semuanya harus diketahui. Artinya harus berilmu. Baca Quran terasa nikmat kalau enak ilmu tajwidnya. Terasa nikmat kalau ngerti terjemahnya. Terasa nikmat kalau ngerti tafsirnya. Terasa nikmat kalau sudah bisa diajarkan kepada orang lain, apalagi diamalkan.